Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di kelas filsafat hukum. Pada kesempatan ini kita melanjutkan diskusi kita ya. Jika minggu lalu kita bicara mengenai natural law theory, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas satu antitesisnya gitu ya, semacam kontradiksi atau kritik terhadap natural law theory, atau biasa disebut sebagai teori hukum kodrat. Ya, kenapa dibedakan dari tadi, seperti Yoga tadi bilang bahwa hukum alam, agar tidak definisinya itu tidak carut marut dengan kayak hukum alam natural law kayak gravitasi dan sebagainya. Namun konteks hukum kodrat itu menekankan bagaimana hukum yang baik itu kan gitu, didasarkan pada moralitas dan hal-hal yang sifatnya kodrati kan gitu. Ya, ada satu tesis yang bertentangan yaitu, atau bisa dikatakan mengkritik natural law theory. Ya, di aliran filsafat ini kita akan bahas mengenai positivisme hukum. Ya, ini salah satu aliran yang bisa dikatakan itu mainstream ya di sini. Jadi ini beberapa outline, Anda bisa lihat. Ini kita akan bahas beberapa sampai nanti tidak hanya etimologinya ataupun latar belakang teoretiknya gitu ya, tapi kita juga basis proposisinya, perdebatannya dengan natural law theory dan sebagainya itu akan kita bahas di situ. Dan kemudian nanti kritik juga terhadap positivisme, apa yang bisa kita kritik dari pemikiran ini. Jadi kata ini ada positivisme hukum ini bisa dikatakan salah satu aliran yang tadi saya sudah sebut mainstream. Apa artinya mainstream itu? Yang arus utama gitu. Bahkan kalau bisa dikatakan di era modern ini gitu, filsafat atau positivisme hukum ini sangat berpengaruh. Tak ada satu pemikiran yang saya pikir di era ini yang sangat punya dampak ya signifikan terhadap pemikiran hukum kontemporer ini, yang bisa dikatakan sebagai aliran yang mempunyai signifikansi terhadap misalkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, ini salah satu pemikiran positivistik ini atau yang lahir dari aliran filsafat positivistik ini itu memandang hukum itu sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Kalau dalam natural law theory itu berpijak adalah hukum yang baik adalah hukum yang berpijak pada moralitas, ada disebut dengan apa yang baik apa yang buruk gitu ya, sifat kodrati begitu. Aliran ini tidak memperlakukan hukum itu, malah bertentangan dari itu. Jadi dia akan menentukan bagaimana hukum yang baik dan sebagainya itu bukan lagi ada kategori-kategori intrinsik di situ. Jadi yang paling penting di sini yang ditekankan adalah ada otoritas yang sah. Yaitu sebagai pendahuluan bagaimana positivisme itu atau yang positivisme hukum itu punya dampak ya. Ada beberapa tokoh yang menggagas positivisme hukum. Ada Jeremy Bentham, ada John Austin, ada H.L.A. Hart. Ini menjadi pelopor dalam pengembangan pemikiran positivisme hukum. Secara etimologi, positivisme itu berasal dari bahasa Latin atau positum gitu. Yaitu positum. Itu artinya apa? Dia artinya adalah meletakkan gitu, atau ditetapkan. Dia dipengaruh dari pemikiran filsuf Prancis namanya Auguste Comte. Ya. Nah, filsuf Prancis ini sebetulnya adalah sebuah pemikiran yang bisa dikatakan lahir dari
pemikiran positivisme ini bisa dikatakan adalah lahir dari modernitas atau anak kandung dari modernitas. Filsafat modern di abad pencerahan, di abad 17-18, di mana sains itu atau ilmu pengetahuan itu berkembang. Di Eropa itu sains itu berkembang di abad 17-18 begitu, dan itu signifikan. Jadi ada pemikiran rasional bahwa sesuatu yang tahayul dan sebagainya, bahkan itu berdampak sampai ke politik. Kita bisa tahu adanya revolusi Perancis itu dampak dari perkembangan pencerahan atau yang disebut dengan Aufklärung. Ya kan, kalau dalam bahasa Jerman itu ada namanya Aufklärung. Ya, di sini ternyata filsafat ini atau yang bisa dikatakan juga anti filsafat gitu. Filsafat yang anti filsafat karena dia menolak hal-hal yang sifatnya metafisik di positivisme itu. Apa yang disebut dengan kebenaran itu harus bisa diverifikasi berbasis pada data atau fakta. Jadi spekulasi-spekulasi yang sifatnya tidak dapat dikaji secara objektif itu bukanlah kebenaran. Dan ini adalah salah satu yang mungkin punya pengaruh ke ilmu alam. Ke sains itu punya sangat, maka sains itu untuk dikatakan sebagai suatu kebenaran itu dia punya kriteria-kriteria yang rigid. Dia harus faktual, dia harus berbasis data, itu. Enggak bisa itu berdasarkan spekulasi. Makanya sebetulnya ini juga ada satu satu pengaruh ke ilmu sosial. Makanya ilmu sosial itu dianggap bukan ilmu yang sebenarnya dari perspektif ilmu alam. Karena apa? Karena di dalam ilmu alam gitu semuanya harus bisa diverifikasi secara faktual, ya kan? Biologi ada ukurannya, gitu. Semuanya harus dapat dibuktikan, bisa diverifikasi, bisa divalidasi dan sebagainya. Teori-teori gravitasi misalkan, itu kan berlaku umum, sifatnya sui generis. Gitu. Ada yang di sini nggak percaya pada gravitasi? Ada yang nggak percaya pada gravitasi? Oh, saya nggak percaya. Saya punya satu keyakinan bahwa keyakinan saya lebih kuat daripada gravitasi. Ya, bisa dicoba untuk lompat dari lantai 2 mungkin seperti itu ya. Anda bisa membuktikan itu. Tapi apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, gravitasi berlaku untuk Anda. Ilmu alam nggak bisa fakta itu. Fakta. Ilmu sosial, teori perubahan sosial misalkan, itu nggak semuanya berlaku secara umum, ya kan? Urbanisasi satu tempat dengan tempat lain, faktor-faktornya juga bisa berbeda-beda, ya kan gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi si Auguste Comte ini untuk meminjam cara-cara berpikir itu. Dia melihat itu bahwa ada signifikansi dari pasca pencerahan, terus kemudian dia mau memberikan satu epoch atau era di dalam suatu pemikiran di barat itu waktu itu di tahun abad 19 itu, bahwa ada tahap-tahap, tahap metafisik, terus kemudian yang sifatnya lebih ke saintifik sampai ke ada yang sifatnya ke saintifik itu. Jadi dia melihat bahwa validitas pemikiran itu harus berdasarkan data. Jadi ilmu sosial itu juga harus bisa diobservasi secara ilmiah, berdasarkan fakta dan sebagainya. Ada ukurannya. Itulah nantinya di dalam sosiologi itu ada dalam derajat tertentu diperlukan data statistik. Untuk apa? Jadi tidak hanya pada penelitian-penelitian kualitatif aja yang dihadirkan, tetapi bisa secara kuantitatif terukur. Fisika itu terukur, ya kan? Ya bisa terukur, ada ukurannya. Makanya akhirnya sosiologi pun juga menggunakan statistik untuk mengukur validitas. Itu yang disebut dengan bagaimana pengaruh positivisasi terhadap ilmu pengetahuan di era modern itu. Basis proposisinya apa? Dan ternyata
yang disebut dengan positivisme itu juga merambah ke ilmu hukum. Gitu. Jadi semuanya harus terukur. Ini juga yang dipakai oleh para pemikir-pemikir positivis hukum itu. Seperti Jeremy Bentham dan sebagainya. Bisa dikatakan muncul ini di abad 19 seperti John Austin yang melihat positivisme itu adalah sesuatu yang tak terelakkan ya, karena ini disebut sebagai antitesis dari hukum kodrat tadi atau natural law theory. Positivisme hukum itu menolak pertama proposisinya. Ini yang harus diperhatikan bahwa dia ini menolak proposisi klaim hukum kodrat. Gitu. Bahwa hukum itu adalah sesuatu yang diturunkan dari keadaan yang alamiah. Tapi melihatnya hukum sebagai satu fenomena sosial. Satu gejala sosial. Yang kedua, hukum itu harus dipisahkan dari aspek moralitas atau etika. Kira-kira kenapa hukum itu harus dilepaskan menurut pemikiran positivisme? Apa, Osmar? Kira-kira apa etika atau moralitas perlu dicerabut dari hukum? Aiman, apa Aiman? Kenapa? Ethics. Nah, mungkin asas-asas hukum itu tidak sama dengan etika dan moralitas. Asas-asas hukum itu tidak sama dengan moralitas. Apa itu asas hukum? Maksudnya bagaimana itu? Kenapa moral itu? Apa sih moralitas itu sebetulnya? Apa, Boris? Apa itu moralitas? Apa yang kamu tahu tentang moralitas? Apa, Boris? Apa sih moral itu? Apa itu moral? Apa yang kamu ketahui tentang moral itu, Boris? Apa ya? Sering kamu dengar kata moral? Ya, namanya siapa? Menurut saya moral itu pandangan seseorang tindakan itu baik atau benar. Kenapa suatu etika moral menurut itu harus dipisahkan sama hukum positif? Karena setiap orang itu, setiap negara, setiap budaya itu punya pandangan dan etika yang berbeda-beda. Makanya harus ada penahan dari itu yang dipisahkan dari etik dan norma yang setiap budaya aja, setiap orang aja beda-beda mengatakan kalau yang itu benar. Seperti contohnya di Amerika kan misalkan, tapi di Indonesia dilarang kan. Maka dari itu menurut saya perbedaannya itu. Oke, tadi saya menggarisbawahi benar, baik, benar atau baik tadi. Jadi sebetulnya tadi apa yang dikatakan tadi sama siapa? Vanessa. Jadi kata yang pas itu bukan benar, tapi bukan benar salah, tapi baik atau buruk. Itu moralitas. Kalau konstruksi benar salah itu nanti di bawah cabang filsafat yang namanya logika yang mempelajari cara berpikir benar atau salah. Jadi dalam sedikit menambahkan ya. Jadi ada kategori di dalam itu filsafat itu ada yang namanya benar versus salah. Itu nanti di logika atau logik. Ya. Terus kemudian di sini ada baik atau buruk. Itu di bawah tadi ada ethics yang disebut dengan moralitas tadi.
Terus baik buruk, indah atau jelek kan? Nah, kalau ini apa kategorinya? Apa yang disebut dengan? Kalau yang disebut dengan indah atau jelek? Estetika. Oh, ini estetik, ini enggak. Nah, itu estetik itu tentang indah atau jelek. Ini lebih ke filsafat seni. Nah, kalau moralitas, etik tadi itu adalah filsafat tentang moral. Filsafat tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu perilaku. Tadi apa yang dikatakan oleh Vanessa sebenarnya benar. Ya, terima kasih untuk Vanessa. Tapi diksi yang dipakai itu bukan benar salah, tapi baik atau buruk. Perbuatan itu baik atau buruk, itu yang disebut. Namun tadi kenapa dipisahkan? Karena apa? Karena baik atau buruk itu sifatnya apa? Subjektif. Ya kan? Tadi misalkan di Amerika tadi, ya dengan pengaruh kebudayaan woke culture gitu ya, sekarang itu akhirnya ya yang disebut dengan LGBTQIA misalkan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa di sana. Tapi dengan kebudayaan yang berbeda, misalkan di Indonesia itu masih dianggap tabu dan sebagainya. Ya, artinya yang baik atau yang buruk itu sifatnya lebih ke relatif. Dan demikian ukurannya adalah subjektif. Bisa dipahami di sini? Maka hukum itu kalau itunya subjektif maka dia dianggap tidak objektif kan? Ya, jadi harus bisa ada satu kondisi validitas. Gitu. Jadi tidak ambigu. Kalau subjektif itu kan ambigu. Ya kan? Nah, jadi moral itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang bias. Itu makanya dia harus dipisahkan itu dari hukum. Maka kalau di dalam positivisme hukum itu, hukum nggak bicara tentang itu, nggak bicara tentang baik atau buruk. Ini makanya perdebatannya ada di sini. Kalau Thomas Aquinas, suatu hukum itu kalau nggak bicara tentang baik atau buruk, saya kutipan dari Thomas Aquinas, a law that is not just seems to be no law at all. Kan? Consequently, every human law has just so much of the nature of law as it derived from the law of nature. But if at any point it deflects from the law of the nature, it is no longer a law but the perversion of law. Jadi kalau hukum itu tidak mencerminkan sesuatu artikulasi keadilan, tidak hanya baik buruk tapi juga apakah ini adil atau tidak, atau hukum itu tidak bisa disebut, maka nggak bisa disebut hukum sama sekali. Maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya kalau hukum itu tidak mencerminkan baik atau buruk. Itu menurut perspektif hukum kodrat. Namun menurut John Austin, ini salah satu pemikir yang akan kita bahas selanjutnya ini, the existence of law is one thing, the merit or demerit is another. Ya kan? Eksistensi hukum itu satu hal yang lain, satu sisi. Tapi kita kalau bicara tentang baik atau buruknya atau dampaknya, itu dua hal yang berbeda. Itu subjektif. Tapi yang disebut dengan eksistensi hukumnya itu pada esensinya. Nah, yang kelihatan bedah itu pada pengaruh positivisme adalah sebenarnya akar dari ini dari mana? Cara berpikir positivisme hukum adalah di Jeremy Bentham. Anda pasti sudah pernah mengenal, karena ini pemikir raksasa ya, dia di abad 18-an, dia pengaruh utilitarianisme bahwa sesuatu itu harus membawa manfaat. Sesuatu utilitarianisme itu seperti itu, kata utilitarian. Biologi singkat, Jeremy Bentham lahir di London 15 Februari 1748 dan pada tahun 1760 dia masuk Queen College Oxford dan setelah lulus tahun 1764 dia belajar hukum di Lincoln Inn. Kalau Anda baca Introduction to the Principle of Moral, dia punya kategori namanya hedonic calculus untuk mengukur sejauh apa yang disebut dengan apakah itu membawa manfaat atau tidak. Ada ukuran-ukuran mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana pemikiran Bentham tentang hukum? Bentham mencoba untuk mendemystify atau mendemistifikasi
atas apa yang dibalik hukum kodrat. Ya kan? Jadi kalau tadi hukum kodrat itu dipengaruhi oleh teologi sebetulnya, kayak gitu. Nah kalau teologi itu sifatnya lebih cenderung apa? Subjektif gitu. Apa yang baik itu tergantung konstruksi teologisnya, maka kita nggak bisa itu meletakkan hukum itu harus berpijak pada apa. Artinya hukum tidak objektif. Maka harus demistifikasi. Demistifikasi itu adalah apa? Dibuka apa namanya tempurung-tempurung ideologisnya, bahasanya seperti itu, atau tempurung-tempurung mistisnya, untuk dijadikan sesuatu. Hukum itu adalah fenomena sosial, hukum itu harus objektif, hukum itu berfakta dan sebagainya. Hukum kodrat itu hanyalah hukum yang berselimut opini, kata Bentham. Jadi moralitas itu opini, apa yang buruk-buruk tergantung. Misalkan Raka tadi, ya tuh ada yang menyebut baik atau buruk tergantung pada konstruksi kebudayaannya atau latar belakang adat istiadatnya. Artinya itu menjadi sesuatu yang subjektif. Dia juga menyerang seven common law, karena common law itu tidak ada satu kepastian. Nah, positivisme hukum itu sebetulnya yang ditekankan itu pada artikulasi. Kalau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch itu ada berapa? Ada 3, ya apa? Ya, yang ditekankan dari positivisme adalah yang kepastiannya. Yang ditekankan itu. Jadi kalau keadilan itu subjektif, adil menurut siapa dan sebagainya, itu sesuatu yang metafisis lah gitu, sesuatu yang jauh di sana. Maka yang ditekankan itu pada aspek keadilan atau kemanfaatannya aja. Itu menurut pemikiran Bentham. Yang kedua, ada pemikir yang juga berpengaruh, yang juga prominent di di positivisme hukum ini adalah John Austin. Kan? John Austin lahir di Great Suffolk, Inggris, ya, pada tahun 1790. Kemudian dia mulai belajar hukum di tahun 1812 setelah dinas militernya selesai. Kemudian dia berpraktek di Chancery Bar, ya, semacam kantor pengacara begitu. Pada tahun 1826 dia mengajar di University College London, dan kalau yang mungkin harus Anda baca, tidak mungkin. Yang harus Anda baca adalah Province of Jurisprudence Determined. Ya, ada pokok-pokok pemikiran yang bisa disebut di dalam yang disebut sebagai elemen inti dari hukum itu ada di Province of Jurisprudence Determined. Bahwa hukum itu harus punya satu struktur seperti ini. Bahwa dia adalah bentuknya adalah perintah. Ya kan? Seperangkat perintah itu dari siapa? Dari the sovereign yang berkuasa atau yang berdaulat gitu ya. Untuk yang biasa menaati, siapa? Ada subjeknya berarti, ya kan? To whom have habit of obedience, ada yang harus menaati itu. Dan yang ketiga, ciri khasnya ada ya, sanksi. Ya. Ada kan rumusan hukum adalah kalau Anda belajar PIH gitu. Nah, itu sebetulnya di breakdown dari pemikiran si John Austin. Nah, itulah kenapa saya mengatakan itu sangat signifikan dalam cara berpikir, terutama di Indonesia juga sangat berpikir. Itu nanti juga dampak mengapa hukum negara atau hukum peraturan perundang-undang contohnya itu lebih valid daripada hukum kebiasaan di Indonesia. Itu pengaruh di sini. Terus kemudian ada Herbert Leonard Adolphus Hart. Ini sekaligus mengkritik tapi juga dia memberi masukan lah gitu. Hart ini berpengaruh, kalau Anda pernah dengar juga mementingkan keuntungan bagi banyak orang, mayoritas. Nah, bagaimana jika dalam suatu populasi kan ada mayoritas, minoritas. Kalau misalnya konsep utilitarianisme ini diterapkan, itu kan justru akan mempersekusi minoritas, itu jadi terancam karena dengan alasan kami menerapkan filosofi daripada utilitarianisme. Itu menurut Bapak gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Osmar tadi menjawab Osmar ya. Dan
utilitarianisme itu memang punya satu signifikansi dalam filsafat itu, bahwa ukuran dari suatu kebenaran itu ya yang mendatangkan itu. Ada dia di si Bentham tadi itu dia mempunyai satu ukuran-ukuran namanya hedonic calculus gitu. Nah, untuk mengukur satu itu maka kemanfaatan itu akan diukur seberapa banyak itu menguntungkan atau tidak. Jadi satu misalkan peraturan perundang-undangan itu ya dibuat untuk menguntungkan. Tapi inilah sebetulnya celah dari pengaruh liberalisme. Liberalisme itu punya satu kecenderungan untuk melihat semua orang itu sama. Itu yang maka seolah-olah kita semua itu tidak ada yang berbeda, tidak punya satu perbedaan-perbedaan yang apa ya, warna kulit dan sebagainya. Semua orang dianggap sama, semua punya satu kesempatan yang sama. Ini yang salah satu asumsi dari liberalisme yang berpengaruh juga ke utilitarian. Jadi kebahagiaan itu diukur dari yang paling banyak dan sebagainya. Membawa kemanfaatan atau tidak ke yang banyak itu. Yang mayoritas artinya itu juga menurut saya itu juga itulah flaw-nya, kritik terhadap utilitarianisme itu. Karena tidak bisa melihat sejauh apa masyarakat itu plural atau enggak. Jadi yang minoritas akan terpinggir kalau kita berpijak pada konstruksi utilitarian. Gitu, Osmar. Ini saya lanjutkan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, ini kritik atas positivisme. Ini saya menulis mengabaikan moralitas. Ya. Ada titik tolak. Mengapa saya kembali lagi di situ? Walaupun saya tidak berposisi untuk membela hukum kodrat, posisi saya tidak dalam rangka untuk membela itu. Karena juga saya mengkritik hukum kodrat. Kondisi-kondisi alamiah itu juga satu mistifikasi dari aspek kultural versus nature dan sebagainya gitu kan. Tapi moralitas itu adalah satu hal yang penting. Jika muatan apa yang baik, apa yang buruk itu sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat. Dia menjadi satu system of value-nya, ya kan? Ya, dari sistem value itu, nilai dari satu masyarakat itu diukur juga dari aspek moralitas. Terus yang kedua, karena dia itu dalam positivisme itu aturan, seperangkat aturan dari penguasa yang tidak punya ukuran moralitas. Orang menaati hukum karena itu, ya saya harus menaati karena ada kondisi imperatif. Tidak ada muatan di dalam itu, muatan moralitas. Itu makanya sebetulnya kondisi ini juga saya bilang sebagai mengabaikan kondisi real di dalam masyarakat. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Oke, ya jadi recap sebentar. Jadi positivisme itu punya dampak signifikan ya. Kalau kita ulang lagi dari awal, recap sebentar, bahwa basis proposisinya adalah antitesis sebagai hukum kodrat dan sebagainya, bahwa positivisasi dari hukum ini memang punya dampak sebagai implikasi dari abad pencerahan, dari modernitas yang melihat hukum itu harus objektif. Namun ketika dia, ini sebagai kata kuliah, sebagai penutup kuliah saya, bahwa moralitas itu punya satu sistem nilai untuk mengukur sejauh apa. Kita berkaca dari Holocaust, kita berkaca dari bagaimana hukum yang baik, dan kalau tidak meletakkan itu pada moralitas, bagaimana seorang penegak hukum itu bisa melaksanakan, atau kita menekan kalau hukum itu enggak baik, misalkan disebut, apakah kita harus menaati? Pertanyaannya itu. Oke, untuk referensinya, Anda ini sebagai untuk bacaan lebih lanjut, ini bisa Anda baca. Ada beberapa buku yang harus Anda baca. Nanti sebagai tugas juga untuk meresum beberapa buku ini, khususnya bukunya John Austin dan H.L.A. Hart, The Concept of Law, karena buku ini sangat signifikan
untuk pemikiran hukum hari ini, dan itu sangat berpengaruh. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya pikir cukup. Terima kasih. Kita akan melanjutkan minggu depan diskusi untuk kritik atas positivisme. Karena sebetulnya filsafat itu ada pemikiran yang dialektik, saling kritik mengkritik antar teori. Begitu, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan ini.